Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy Dwi Kurniawan, dan pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan pengelolaan tanah untuk produksi yang berkelanjutan. Hal ini terkait sekali dengan konservasi tanah ya. Baik, lanjut langsung saja kita ke outline. Outline yang kita ingin tampilkan berisi 5 bagian ya. Yang pertama pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kemudian langsung saja ke pendahuluan. Di latar belakang, yang pertama latar belakangnya adalah pertanian berkelanjutan ini menjadi pembicaraan dunia. Jadi pada tahun 1987 dan pada tahun 1992 di agenda ke-21 Rio de Janeiro mengatakan bahwa pertanian berkelanjutan ini sangat penting gitu. Jadi masyarakat dunia sudah aware tentang pentingnya pertanian berkelanjutan. Jadi kenapa hal ini menjadi penting? Karena latar belakang kita yang kedua yaitu pentingnya pengelolaan tanah dan air yang benar. Jadi meskipun tanah dan air ini adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui, namun kualitasnya jika kita tidak berhati-hati maka kualitasnya akan semakin lama akan semakin turun begitu. Dan dampak dari penurunan kualitas tanah dan air ini lama-kelamaan juga akan mengenai tumbuhan begitu, dan sehingga kalau tumbuhan juga terkena dampaknya maka produktivitasnya tidak akan maksimal dan jumlah makanan yang dihasilkan pun tidak akan maksimal, padahal jumlah populasi manusia itu semakin dari tahun ke tahun semakin meningkat, sedangkan lahan itu jumlahnya tetap atau bahkan menurun tiap tahunnya begitu. Kemudian latar belakang kita yang ketiga adalah penurunan mutu lahan pertanian. Jadi pengelolaan tanah itu yang tidak tepat itu semakin dan secara terus menerus lama-kelamaan akan menurunkan mutu lahan pertanian. Jadi produksinya tidak akan bisa maksimal lagi begitu. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan. Nah, dari rumusan masalah sendiri kami mengangkat 3 topik, yaitu yang pertama bagaimana kegiatan konservasi tanah yang baik, apa saja prinsip-prinsip pengelolaan tanah berkelanjutan, bagaimana cara pengelolaan tanah baik bagi produktivitas yang berkelanjutan. Kemudian tujuannya juga kita bagi menjadi 3 ya. Yang pertama mengetahui kegiatan konservasi tanah yang baik, mengetahui prinsip-prinsip pengelolaan tanah yang berkelanjutan, mengetahui cara pengelolaan tanah bagi produktivitas yang berkelanjutan. Baik, langsung saja. Selanjutnya itu tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini berisi tentang beberapa pengertian dasar dari topik-topik yang akan kita angkat nanti, yaitu yang pertama yaitu erosi. Erosi merupakan masalah kerusakan tanah yang sering terjadi dan ditemui dalam kegiatan pembukaan lahan atau perkebunan. Jadi erosi ini adalah pengikisan tanah oleh air ya. Kemudian kualitas tanah. Nah, kualitas tanah ini berkaitan erat dengan tingkat kesuburan tanah, yaitu kemampuan tanah menyediakan hara untuk pertumbuhan tanaman. Nah, ini parameternya banyak, ada pH, ada kemampuan tanah untuk menyerap air, menampung air, dan lain sebagainya. Kemudian pertanian berkelanjutan. Nah, pertanian berkelanjutan sendiri ini memiliki kegiatan yang secara ekonomis, ekologis, dan sosial bersifat berkelanjutan. Ya, begitu. Selanjutnya eutrofikasi. Nah, ini eutrofikasi ini sering sekali kita dengar ya, yaitu meningkatnya unsur hara dalam air sehingga mempercepat pertumbuhan tanaman dan tanaman air dan mikroba seperti itu. Kemudian metodologi. Nah, dalam penelitian ini kita menggunakan penelitian pendekatan kualitatif, yaitu tidak menggunakan tidak menggunakan perhitungan matematis dan menggunakan studi literatur. Jadi data dikumpulkan kemudian dipelajari dari berbagai teori yang relevan dan kemudian disimpulkan seperti itu dengan cara mengkaji literatur-literatur yang sudah ada. Hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan kita ini yang pertama yaitu dengan tahapan penyiapan lahan. Nah, tahapan penyiapan lahan itu sangat penting ya dalam konservasi tanah. Di sini kita bagi menjadi 4. Yang pertama land clearing. Land clearing ini adalah pembersihan tanah dari vegetasi-vegetasi yang tumbuh di atasnya seperti rumput, alang-alang, dan lain sebagainya. Nah, ini land clearing ini bisa dilakukan dengan berbagai macam hal ya. Bisa dengan cara mekanis melalui dengan menggunakan mesin ya. Terus kemudian secara biologis misalnya dengan menggunakan tumbuhan yang mengeluarkan zat alelopati, atau mungkin dengan penutupan tanaman penutup lahan seperti itu. Kemudian ada juga dengan cara kimia. Nah, cara kimia ini menggunakan herbisida. Nah, terus yang mana sih land clearing yang baik? Nah, land clearing yang baik ini tergantung dengan tergantung dengan kondisi lahan kita gitu, bagaimana topografinya, bagaimana kondisi tanahnya, bagaimana vegetasinya, dan lain sebagainya. Kemudian tahap selanjutnya adalah land leveling. Land leveling ini adalah perataan tanah. Jadi tanah yang tidak rata ini kemudian kita ratakan. Caranya
banyak ya, antara lain menggunakan mekanik ya seperti alat berat atau lain-lain ya seperti itu, atau mungkin cangkul atau apa bisa juga seperti itu. Dan selanjutnya itu land cleaning. Land cleaning ini adalah pembersihan tingkat lanjut. Nah, pembersihan tingkat lanjut yang dimaksud di sini adalah ketika tanah ini sudah diratakan, maka tanah ini perlu dihaluskan kembali begitu untuk menghilangkan beberapa kotoran-kotoran yang ada, mungkin plastik atau apa yang ada di tanah itu sendiri gitu. Kemudian yang terakhir yaitu soil tillage. Soil tillage ini adalah pengelolaan tanah. Nah, pengelolaan tanah ini dilakukan setelah kita melakukan land clearing, land leveling, dan land cleaning gitu. Nah, soil tillage yang bagus ini tidak mengakibatkan kerusakan secara fisik, biologi maupun kimia terhadap tanah gitu. Kerusakan fisik contohnya adalah pemadatan tanah, kemudian kerusakan di sekitar tanah dan sebagainya. Kemudian kerusakan biologi mungkin seperti hilangnya mikroba yang ada di tanah, hilangnya makhluk hidup ekosistem yang ada di tanah dan sebagainya, seperti itu. Lanjut, degradasi tanah. Nah, ada dua cara pendekatan dalam konservasi tanah, antara lain menutup tanah dengan tumbuhan atau sisa-sisa tumbuhan, dan yang selanjutnya itu mengatur aliran permukaan. Nah, tujuannya sama ya, ketika kita menutup tanah atau mengatur aliran permukaan agar mengalir dengan kecepatan tidak merusak, itu adalah supaya tanah ini tidak tererosi seperti itu. Nah, metode konservasi tanah ini juga digolongkan ke dalam 3 hal ya. Yang pertama adalah metode vegetatif. Metode vegetatif ini kita lakukan dengan menanam tumbuhan penutup lahan seperti itu atau tumbuhan-tumbuhan lainnya. Kemudian metode mekanik. Nah, metode mekanik ini adalah menggunakan mesin ya. Nah, tapi mesinnya ini diusahakan untuk yang tidak merusak tanah, misalkan tidak menyebabkan tanah menjadi padat atau hal-hal semacamnya yang merusak tanah. Kemudian metode kimia. Nah, metode kimia yang digunakan di sini biasanya adalah penambahan zat kimia tertentu yang menambah agregat dari tanah itu sendiri. Misalnya penambahan asam humat. Nah, seperti itu, bahan-bahan kimia yang sifatnya organik, mungkin sifatnya organik sehingga agregat tanah juga bisa dipertahankan seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Nah, kesimpulan kita antara lain adalah konservasi tanah yang baik adalah konservasi yang dapat mengurangi tingkat kerusakan tanah seminimal mungkin. Nah, terdapat 3 metode konservasinya, yaitu vegetatif, mekanik, dan kimia. Kemudian terdapat 2 prinsip dalam konservasi tanah, yaitu prinsip teknis dan prinsip ekologis. Jadi bisa dilakukan dan menguntungkan. Nah, selanjutnya untuk melakukan pengelolaan tanah untuk produksi berkelanjutan harus mempertimbangkan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Ya, sekian saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.